Halo Mamalia, selamat sore. Halo, selamat sore, Bang Parlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya manggil Mamalia? Karena dulu dia memang mamanya kita-kita. Jadi kalau dulu kita sama-sama ngajar di ITENAS, kebetulan dulu saya sempat ngajar, ya jelek-jelek gini saya dulu sempat ngajar di Bandung. Bareng sama Mamalia di DKV ya Mak ya waktu itu ya. Di DKV, walaupun dulu Lia lulusan arsitektur ITENAS juga. Iya. Angkatan? Angkatan 93. 93 ya. Oh, bareng sama Ren ya, Ren Kakil. Iya, sama seangkatan, beda kelas. Beda kelas. Oh, gitu. Bang Weldy, angkatan berapa, Bang? 95. Oh, lebih muda. Iya, tapi tetap aja lebih muda. Harusnya kenal tuh, Mas. Udah 2 tahun doang. Itu Mamalia juga udah badan lagi sebenarnya. Iya. Kan ditutupin dong pakai kerudung. Bang, aku udah lihat semua Bu Lia, Bang. Oke, kita sholat dulu ya, pamit dulu sholat. Oke, kita lanjut, Bang. Siap. Jadi sebenarnya udah lama sih kita rencanain nih mau ngobrol sama Mamalia. Tadinya mau sama Diana, cuma kayaknya Diananya lagi sibuk juga, lagi bikin tugas-tugas ya kuliah-kuliah daring lah segala macam. Dia agak repot dia bilang kan, jadi ya udahlah lu duluan aja lah dia bilang. Jadi akhirnya saya lah bersama Mamalia sore ini. Nah Mamalia ini saya bertemu, nggak usah bilang kita pertama kali ketemu di mana ya, nanti orang jadi nggak enak. Jadi dulu sama-sama ngajar di ITENAS, kenal di sana, terus saya balik ke Bandung, beliau ternyata lanjut kuliah S2. S2 di mana, Mak? Kemarin tuh di Unpad ya? Ya di Unpad. Magister Manajemen di Unpad. Pas kita ketemu udah kuliah. Oh itu udah kuliah juga ya? Itu udah. 2008 berarti ya? 2009 ya? Iya. 2009 dan dia lulus akhirnya dan sekarang ternyata dia kandidat PhD kandidat di Twente University di Belanda, Nederland. Itu gimana kuliahnya? Kuliahnya karena sebetulnya kuliahnya kan ini Lia dapat beasiswa ya. Jadi beasiswa dari 2 kampus. Dari kampus saya kan sekarang dosen nih. Jadi kampus sekarang dari Telkom University, kemudian dapat beasiswa dari Twente juga gitu. Dan kuliahnya itu full riset. Jadi Lia nggak harus stay di sana, tapi setiap tahun harus pergi ke sana untuk update sebetulnya pekerjaannya sudah sampai mana. Itu sih. Jadi enak. Gila. Jadi di kartu student saya tuh tulisannya bukan student, Bang Parlin. Jadi? Tulisannya staff Twente University. Oh, staff student, karena masuknya sebagai dosen yang sedang kuliah. Oh, iya. Baru tahu nih. Mau ya? Boleh juga sih. Rekomen dong. Bisa banget. Bisa banget kan? Iya, jadi kemarin tuh ngobrol-ngobrol nih apa yang bisa di-sharing dari Mamalia. Jadi Mamalia ini ternyata juga saya kemarin lihat IG-nya tuh banyak kan jadi mentor ya, untuk beberapa usaha entrepreneurship gitu. Dan kemarin yang menarik itu tadinya saya pikir apa ya yang berhubungan dengan arsitektur dan ternyata menarik sih beliau bilang itu bahwa ilmu arsitektur itu ya ternyata bisa dibawa kemana-mana sih sebenarnya untuk berprofesi di mana-mana aja. Di sini juga ada teman saya Pak Dedi Ariandi juga arsitek juga. Kebetulan beliau juga, wah itu kegiatannya banyak apapun deh dia bikin. Nah terakhir nih sekarang nanti mungkin bisa sharing juga tuh Mak. Terakhir dia bikin liga basket tuh Bang. Anak arsitek bikin liga basket, wah keren. Hanya gitu deh. Nanti mungkin dia bisa sharing juga sih. Gitu Mamalia. Oh ya, saya sapa bentar nih. Ini ada Pak Choi Rusubekan, ini ada Ketua IAI Riau juga ikut nonton nih. Ayo lu. Aduh, mudah-mudahan nggak dites, nggak disuruh tarik garis lurus. Nggak perlu. Oke, Mamalia boleh langsung presentasi. Soalnya saya pengen sudah lama sih terpikir bahwa memang banyak sih yang bilang bahwa katanya bukan mau pengen keren-kerenan arsitek ya, tapi katanya ilmu perencanaan itu bisa dipakai di mana bidang pekerjaan manapun ya gitu. Cuma seperti apa itu nanti sekarang masih aktif ngajar di Telkom?
Masih dong. Oh, masih ngajar. Iya, orang disekolahin. Oh iya ya. Masa gua ninggalin Telkom? Kurang ajar banget. Oke, kepada Mama Lia, kami persilakan. Oke, makasih ya Bang. Ya Bang Parlin, saya sambil share screen. Ini juga terima kasih loh buat teman-teman yang udah join hari ini. Oke. Nah ini nama saya Lia Yuldinawati, sarjana teknik, S2 saya Magister Manajemen, ACC itu karena memang sekarang di luar kampus saya sebagai business coach. Jadi saya memang sebagai coach bisnis. Nanti kita akan cerita nih gimana dari sarjana teknik masuk ke manajemen terus jadi coach ya. Bahkan kesehariannya sekarang saya sebagai dosen di Telkom University. Saya sedikit share ke teman-teman. Sekarang ini posisi saya Parlin di kampus tuh udah ditarik balik lagi karena ini tahun terakhir sebagai student. Jadi saya sekarang sudah ditarik sebagai Direktur Strategic Partnership dan International Office. Jadi di kampus Telkom University itu saya punya tanggung jawab untuk segala sesuatu kerjasama, baik bisnis ataupun akademik, dan juga terkait dengan student asing atau mahasiswa asing yang sekolah di kampus Telkom University. Saya juga masih mengajar, saya masih membantu di Coaching Indonesia sebagai coach mentor, terutama di ranah bisnis. Kemudian ID Talent itu sebetulnya resource atau sumber daya untuk sumber daya manusia ya. Jadi buat talent-talent, di situ juga saya sebagai mentor dan di Telkom University juga otomatis saya sebagai mentor. Ini yang di bawah ini teman-teman, ini semua adalah aktivitas saya. Saya pernah membantu atau menjadi coach di mana saja sebetulnya. Di ID Talent, di Min Uno Foundation, di Bandung Technopark, Adia Nation. Nanti saya akan cerita satu-satu di Pemkot, di Pemprov, di Enko, BPJS Ketenagakerjaan, dan Digital Talent Scholarship. Oke, nah ini background pendidikan. Saya anak arsitek ITENAS, angkatan 93. Lulus itu tahun 98, terus saya langsung kuliah lagi gitu ya. Pada saat itu saya sebenarnya mau ngambil kuliahnya ngambil arsitek lagi gitu. Tapi pada saat saya lulus, itu saya lagi krismon pada saat itu. Jadi sama mama tuh waktu dulu tuh orang tua bilang, kebetulan ayah udah almarhum ya dari saya SMP kelas 1. Jadi saya cuman punya mama gitu. Mama bilang kalau kamu masuk lagi arsitek, bekerjanya gimana? Karena pada saat itu sedang krisis moneter. Terus masuk manajemen juga sebetulnya tidak punya satu tujuan, purpose atau goals tertentu gitu ya. Pada saat itu yang berpikir mungkin kalau saya belajar manajemen, kesempatan bekerja saya lebih luas. Sehingga saya pilihlah pada saat itu Magister Manajemen dan fokusnya adalah di bidang marketing. Dan sekarang saya melanjutkan PhD di Twente University, ini tahun keempat yang harusnya sebetulnya tahun ini saya udah harus beres nih, bahkan harusnya sudah sidang ya. Tapi karena COVID mungkin di akhir tahun ini saya baru bisa balik lagi ke Belanda. Oke. Bang Parlin, aku cerita aja nih. Ya langsung aja, Mak, nggak apa-apa. Langsung aja, oke. Nah, terus teman-teman, karena kemarin tuh waktu ngobrol sama Bang Parlin tuh, Bang Parlin bilang, apa sih yang pernah dilakukan atau milestone apa gitu ya yang pernah saya kerjakan. Ini adalah salah satu yang mungkin saya anggap ini adalah pencapaian. Jadi di awalnya HKI itu kan hak kekayaan intelektual atau hak paten. Sebelum ke sini, pada saat di awal saya sebagai dosen, kayaknya saya ngelihat ada yang join Pak Diki Hidayat nih, beliau dulu sebagai ketua program studi ya, dan dulu partner saya di DKV, itu salah satu yang menjadi tugasnya kita sebagai dosen, itu adalah harus membuat sebuah karya, tapi related kepada pendidikannya kita. Jadi related terhadap pendidikan saya sebagai arsitek. Yang kedua harus juga nyambung dengan pendidikan saya sebagai marketing ya pada saat itu atau magister manajemen. Agak susah sebetulnya ketika ikut di beberapa kegiatan conference atau lomba. Nah pada saat itu saya lupa ini tahun berapa, 2010 kalau nggak salah. Halte bus tuh di Bandung itu bukan menjadi tempat yang
layak ya. Kalau kita lihat pada saat itu kan orang belum menjadikan halte bus itu tempat sebagai fasilitas umum yang digunakan. Nah, terus saya berpikir gimana ya caranya merubah budaya masyarakat, mengenal masyarakat Jawa Barat dengan budayanya sendiri, tetapi mereka mempunyai fasilitas juga yang terfasilitasi dengan baik. Jadi pada saat itu saya pernah lihat-lihat, ternyata tempat nyimpen suling tuh kurang lebihnya seperti ini sih. Jadi saya mencoba mendesain tempat halte bus gitu ya, yang diambil dari tempat menyimpan suling. Kemudian di sini ada media-media marketing yang digunakan, sehingga orang yang menggunakan fasilitas ini selain bisa menunggu dengan nyaman, tetapi perusahaan-perusahaan juga bisa menjadikan ini sebagai tempat sponsorshipnya mereka. Dan pada saat itu saya coba, bisa nggak ya kalau ada angin masuk, terus si lubang-lubang ini ternyata berfungsi berbunyi gitu. Nah ini desainnya saya desain sendiri murni, tetapi fungsi dan lain-lain saya coba ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman desainer yang lain. Nah ini sebatas konsep desain yang akhirnya saya coba masukkan proposalnya dan ternyata lolos waktu itu adalah ke Spanyol, ke Granada. Jadi saya pergi ke Granada untuk mempresentasikan konsep ini dan waktu itu disponsorin tuh dengan sama kampus ya. Jadi saya pergi ke sana memang mewakili dari kampus dan saya presentasi pada saat itu masih jarang sebenarnya dosen yang presentasi keluar, jadi memang kampus fully support pada saat itu. Sesudah pulang ke Indonesia, terus kemudian dapat masukan, bahkan di sana tuh waktu ngobrol-ngobrol mereka bilang, sebenarnya yang menjadi problem besar di Indonesia adalah behavior of people katanya. Jadi kalau kamu pengen punya facility bagus, orangnya harus edukasi dulu untuk mengetahui dan menggunakan manfaat itu secara baik dan benar. Dan pada saat itu saya iya aja, tapi pas dipikir-pikir benar juga ya, bikin fasilitas sebagus apapun sebetulnya tergantung kepada people-nya. Nah dari situ ketika pulang akhirnya didaftarkan hak patennya dan ternyata saya mendapatkan hak paten atau HKI itu alhamdulillah setahun kemudian ini udah resmi. Jadi saya punya ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini adalah puzzle game. Ini juga masih ranahnya di DKV. Jadi teman-teman semua dulu tuh sudah lulus dari arsitek, saya sempat juga bergelut di bidang arsitek selama beberapa tahun, tetapi sesudah jadi dosen, terus karena saya keterimanya di DKV gitu ya, ngajarnya juga gambar bentuk pada saat itu, banyak sekali hal-hal yang saya buat akhirnya harus berkaitan dengan desain, tetapi juga dengan masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Nah, puzzle games ini karena melihat bahwa anak-anak terutama, kita bicara anak sekolah dasar, itu udah bergantung sekali dengan gadget. Nah, pada saat itu gimana ya caranya biar mereka mau dan mengetahui mainan tradisional Jawa Barat. Ini sebenarnya simple banget, cuman main puzzle. Puzzle-nya juga ada puzzle 3 sampai dengan puzzle berapa puluh gitu ya. Jadi levelnya bertahap. Saya cuman bikin puzzle tapi kontennya adalah konten tentang mainan tradisional Jawa Barat. Jadi ada beberapa mainan. Kalau mereka sudah sampai congratulation, ini nggak berhenti sampai di end saja. Tetapi ketika mereka klik end, ujungnya tuh ada video. Jadi misalkan, oh ini video apa? Oh ini video congklak. Jadi mereka tahu gimana caranya main congklak. Terus gimana caranya mereka main gatrik. Gimana caranya mereka main wayang. Saya pada saat itu hanya menyiapkan kurang lebih 5-6 jenis mainan tradisional. Nah ini juga konsep saja teman-teman sampai dengan dummy-nya waktu itu saya bikin. Terus saya coba masukin belum ke HKI-nya ya. Pada saat itu saya coba masukin lagi ke lomba. Ternyata masuk sebagai shortlisted ini di Amerika, di Philadelphia, Pennsylvania gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah banget karena shortlisted, pergilah saya ke Amerika untuk mempresentasikan terkait permainan ini. Dan pulang dari sana baru saya masukin ke hak paten dan dapat lagi tuh hak patennya. Jadi ini ceritanya,
ini adalah shortlisted ketika saya tadi yang mainan puzzle game, itu saya masuk nominasi dan shortlisted itu kurang lebih sekitar 10 kalau nggak salah sampai 12. Kita punya kesempatan untuk, sorry ya gambarnya kecil, ini ada plenary hall-nya, jadi saya berdiri di depan dengan peserta dan audiens kurang lebih di atas 100 pada saat itu, dan jurinya tuh dari Google, dari IBM gitu ya. Jadi saya mempresentasikan terkait permainan ini. Jadi di Reimagine Education Award itu sebetulnya yang dilombakan harus permainan atau desain-desain yang sudah dipergunakan. Tetapi pada saat itu mereka melihat bahwa permainan saya menarik. Jadi mereka kasih kesempatan dengan satu kategori khusus yang belum pernah dibuat, tetapi idenya dianggap menarik. Sehingga itulah saya berhasil bisa pergi ke Amerika untuk mempresentasikan dan membawa konsep permainan game tersebut. Nah ini salah satu sebenarnya, kalau ini sih karena masih ada hubungannya sama ngedesain gitu ya. Jadi Bang Parlin, walaupun saya udah lama jadi manajemen bidangnya gitu ya, tapi kalau di kampus orang-orang tetap taunya saya sebagai arsitek gitu. Jadi kalau renovasi gedung gitu ya, sampai sekarang tuh, kalau sekarang ada renovasi gedung, sekarang mau ngedesain apa gitu, mereka pasti minta masukan atau mereka meminta desain. Nah ini adalah salah satu desain yang saya buat untuk di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi pada saat itu perjalanan dari rektor terlama sampai dengan perkembangan kita merger, terus akhirnya ke dekan yang terbaru gitu ya. Saya bikinin desain, sebenarnya cuma bikinin desain aja gitu. Tapi pada saat itu sesudah selesai dan ternyata dipajang gitu ya di lobi kampus di salah satu gedung, malah dibilangnya Walk of Fame sama orang-orang. Terus dibilangin daftarin aja katanya Bu Lia. Ya, akhirnya didaftarkan sehingga sekarang saya punya 3 sertifikat ini ya untuk HKI ini. Nah ini adalah salah satu award juga. Jadi saya juga nggak nyangka pada saat itu saya dapat ada yang namanya ternyata Original Record Indonesia Award. Jadi percaya nggak percaya Bang Parlin, waktu itu kita bikin acara, yang bikin acara itu hanya sekitar 10 perempuan di Kota Bandung, tetapi kita mendatangkan kurang lebih 5.000 gitu ya, apa 10.000 perempuan. Ini acaranya adalah untuk perempuan. Terus kemudian ini dapat award karena di sini kita menjadi penyelenggara parade seni budaya oleh perempuan serta pesan inspiratif perempuan sepanjang 113 meter. Jadi ini kita bikin idenya, terus kita juga menyelenggarakannya, terus kita juga ngumpulin orang yang di 2.000 perempuan tuh dalam acara inspiratif. Dan panitianya cuma saya sama ibu-ibu kurang lebih 10 orang. Jadi sebenarnya saya juga mengapresiasi diri sendiri pada saat itu, gila ya kita perempuan cuma 10 orang bisa ngumpulin 2.000 perempuan, bisa punya ide yang luar biasa, ngedatengin gubernur, wali kota, sampai dengan pejabat-pejabat setempat dan membantu acara ini menjadi satu event yang sangat besar. Ini 2017. Nah, sesudah saya ikut lomba yang tadi di Amerika, ternyata tahun depannya, waktu lomba kan saya 2017 tuh, 2016, 2017 sampai 2018, saya itu diundang akhirnya jadi juri. Jadi ini adalah juri-jurinya, saya menjadi salah satu juri dan satu-satunya juri di Indonesia di tahun 2017, tapi di tahun 2018 sudah ada juri lain dari Bali kalau nggak salah. Jadi saya ikut penjurian di sini, dan memang akhirnya dalam perjalanannya saya, setiap jadi juri, itu biasanya jurinya hubungannya sama desain. Jadi mau desain produk, atau dia akhirnya desain bikin konsep ide bisnis gitu ya, atau startup. Nah, saya tuh biasanya sampai sekarang jadi jurinya tuh spesialisasinya di situ. Termasuk ini pun jadinya adalah salah satu penjurian untuk konsep desain, mulai dari ide sampai dengan startup. Justru dari saya menjadi juri 2 tahun ini, sebetulnya relasi saya terkait dengan dunia luar itu jadi luas. Gitu. Bahkan saya berkesempatan banyak sekali ketemu sama para startup di luar negeri yang dia bicaranya teknologi dan berbasis digital. Dan saya juga baru tahu ternyata mereka punya banyak sekali kantor-kantor cabang
Dan selalu ada kantor cabang, salah satunya di Indonesia, terutama tempatnya di Bali. Selain itu juga saya bikin buku, ya karena tugas dosen sebetulnya kalau ini diawalinya ya. Jadi ini buku pertama saya, Emerge the Limit, dan ini baru banget launching bulan lalu, A to Z Coaching. Ini tentang coaching. Diawalinya memang dipaksa suruh bikin buku. Tapi akhirnya sekarang saya suka bikin buku dan menulis. Nanti juga mungkin kita bisa tanya jawab tentang ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, jadi sebetulnya Lia ini tuh siapa sih gitu ya? Kok kayaknya loncat-loncat ikut ini, dapat ini, segala macem gitu. Jadi ketika saya pertama kali bicara milestone pekerjaan atau karir gitu ya, mungkin saya kesini dulu kali ya. Nah, milestone karir saya tuh ini nih teman-teman. Jadi saya dosen DKV, jadi dosen luar biasa atau dosen tidak tetap dulu pertama kalinya juga di Widya Tama, ini DKV di Bandung karena saya domisili di Bandung. Kemudian saya juga dosen tidak tetap juga di Tenas, DKV juga. Saya dosen tidak tetap juga di Maranatha pada saat itu, jadi hampir 3 tahun, 4 tahun saya ngajar di 3 tempat ini nih giliran, makanya jadwalnya suka diatur biar nggak bentrokan antara 3 tempat ini. Dan terakhir, saya akhirnya dapat nih posisi dosen tetap di Telkom University. Dan kenapa saya selama 3 tahun ini tidak tetap? Karena memang yang tadi Bang Parlin cerita gitu. Kenapa saya disebut Mamah Lia sama Bang Parlin? Karena saya memang mamahnya anak-anak pada saat itu, karena mereka belum pada nikah, saya udah nikah dan punya anak 3. Jadi saya ibu-ibu banget, nggak bisa punya waktu full. Kalau mereka mau main juga ya, teman-teman dosen pada saat itu mau main, biasanya mainnya ke rumah, karena saya udah punya anak. Makanya saya menetapkan bekerja paruh waktu, dan ketika anak yang paling kecil saya umur sekitar 3-4 tahun, baru saya mengambil keputusan untuk bekerja tetap, karena saya bisa meninggalkan anak lebih tenang pada saat itu. Dan pada saat itu juga saya bekerja di Telkom, di fakultasnya masih di fakultasnya Fakultas Ekonomi Bisnis, tetapi di program studinya program studi Desain Komunikasi Visual. Nah, berapa tahun ya, kurang lebih 2-3 tahun, akhirnya saya pindah ke manajemen. Di 4 tahun yang lalu lah, waktu saya masuk tuh jadi dosen di Telkom University 2008-2009. Terus saya menjadi sekretaris prodi di Desain Komunikasi Visual. Saya dapat promosi menjadi sekretariat pimpinan, pada saat itu manajer sekretariat pimpinan. Jadi saya langsung menangani Pak Rektor. Sesudah waktu itu kampus kita merger dan menjadi lebih besar, saya dapat promosi lagi menjadi wakil dekan di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, sesudah 3 tahun menduduki jabatan wakil dekan, baru saya off karena saya ngambil studi ke Belanda. Jadi saya ngambil studi ke Belanda, walaupun saya studi ke Belanda, tetapi memang studi saya tidak full. Jadi saya hanya bolak-balik ke Belanda dalam 1 tahun. Dan ternyata memang saya selalu dapat kesempatan entah bagaimana gitu ya. Jadi di tengah-tengah saya sedang sekolah, saya mengambil training. Pertamanya ngambil training dulu di entrepreneurship coaching ini, di Coaching Indonesia. Tetapi karena background saya mendalami marketing dan akhirnya saya lebih fokus lagi ke entrepreneur. Dan pada saat itu di Coaching Indonesia tidak ada expertise tentang entrepreneurship. Akhirnya saya masuk ke dalam tim mereka dan membangun entrepreneurship coach. Jadi saya membantu di sini untuk training dan workshop. Kemudian saya membantu juga akhirnya ada ID Talent, dan ID Talent juga waktu itu juga berdiskusi, kita membangun dengan rekan-rekan startup ekosistem atau bisnis inkubator, dan kita namakan Tulip gitu ya. Jadi ini dua-duanya adanya di Jakarta. Jadi saya di sini sebagai mentor, atau saya di sini juga membantu sebagai tim inti yang bisa saya lakukan secara jarak jauh. Nah, karena waktunya juga masih kosong dan aktivitas saya juga ternyata banyak yang bisa saya share buat teman-teman, akhirnya saya juga bikin YouTube channel namanya Lia Story Channel. Jadi setiap saya mengisi acara di mana saya coba posting kayak Bang
Parlin gini, namanya adalah Dia Story Channel. Dan di akhir tahun keempat saya sekolah, saya dipanggil balik lagi ke kampus menempati tadi Direktur Kerjasama Strategis. Gitu. Di luar kampus banyak juga proyek yang saya lakukan. Ini terkait dengan pemerintahan dan entrepreneurship. Akhirnya saya fokusnya di entrepreneur dan startup. Saya masuk di tim forum kewirausahaan pemerintah Kota Bandung, menjadi mentor juga di Bandung Technopark, ini untuk 3 tahun, untuk programnya Ristek Dikti. Kemudian saya masuk juga ke dalam tim ahli akselerasi digital pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini juga ada proyek yang dikerjakan. Dan ini kalau teman-teman tahu ada program Digital Scholarship Kominfo, saya juga membantu di sini sebagai mentor, dan di tahun lalu saya sebagai tim ahli dari program Idea Nation, ini salah satu lomba dan perekrutan untuk startup yang adanya di anak muda dan mahasiswa. Dan saya juga sekarang sebagai ketua lembaga sertifikasi atau LSP. Jadi lumayan sih, walaupun sekolah, justru dengan sekolah waktu kosongnya jadi lebih banyak bantu-bantu industri sama pemerintah. Itu kali ya Bang Parlin ya. Nah, tapi sebetulnya yang di-share sama Bang Parlin tuh dari rekam jejak yang tadi saya ceritain, ternyata walaupun saya tidak fully ngerjain arsitek, cuman background saya sebagai arsitek tuh kepake banget gitu. Dulu kan di arsitek tuh kita bicaranya belajar bikin konsep gitu ya, terus kita bikin ide, kita bikin perencanaan, dan kita bikin perancangan. Itu yang saya tangkap dulu di arsitek. Jadi kalau bicara ilmunya mungkin design thinking gitu ya yang saya pelajari di situ, dan dari ilmu di situ ternyata nggak hilang gitu. Ditambah saya S2-nya ngambil manajemen, dan di manajemen itu malah lebih difokuskan lagi. Sudah kita harus belajar bikin ide, kita harus konsep gitu ya, kita bikin perencanaan. Di manajemen itu saya ditambahkan dengan kita harus mampu untuk merencanakan tadi, mengelola, mengatur gitu ya, bahkan mengevaluasi gitu. Jadi saya dapat full package dari apa yang saya pelajari, dan itu selalu terbawa sampai sekarang sebagai bekal ilmu gitu. Jadi waktu kemarin ngobrol-ngobrol sama Bang Parlin, sebenarnya ilmu arsitek kepake nggak? Kepake banget gitu. Saya sekolah 5 tahun itulah yang membentuk saya menjadi karakter yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau tadi dilihat, wah ngerjain ini, ngerjain itu, saya juga mikir kenapa ya orang percaya sama saya. Mungkin punya basic ilmu yang saya pelajari ketika saya sebagai arsitek. Nah ini aktivitas saya teman-teman, jadi dengan bekal pendidikan saya sebagai arsitek gitu ya, saya mempelajari ilmu-ilmu dasar tadi, saya selalu merasa bahwa dengan satu full package tadi gitu ya, menjadi entrepreneur, yang selalu saya bilang entrepreneur itu bukan sebagai profesi kalau menurut saya. Archipreneur itu bukan profesi, tapi menurut saya itu mindset gitu ya. Jadi kita punya satu full package, satu kemasan utuh gitu ya, bahwa kita harus mampu bisa berkomunikasi dengan baik, karena seorang arsitek nggak mungkin bisa menyampaikan ide pesannya kepada orang lain kalau kita nggak punya kemampuan menyampaikan komunikasi yang baik gitu. Terus isi kepala juga harus bisa tertranslate dengan baik oleh kita dan ditangkap hal yang sama oleh lawan bicara gitu. Nah itu kan mulai dari konsep, dari ide, sampai bagaimana kita menjawantahkan atau mentranslate itu ke dalam sebuah desain juga, itu kan harus ada satu hal yang nyambung gitu ya. Nah dari itu semua, saya merasa bahwa aktivitas saya ternyata tidak pernah lepas dari hal-hal yang tadi yang saya sampaikan. Sekarang saya lebih banyak mengisi sharing dengan beberapa teman-teman, tapi memang fokusnya adalah di entrepreneurship gitu ya. Jadi di Bandung saya punya acara rutin dari setiap Senin jam 10 sampai jam 11, itu womanpreneurship. Jadi saya memang diskusi dengan para entrepreneur tapi khususnya perempuan gitu. Beberapa kali saya juga diundang berbicara terkait dengan entrepreneurship dan kondisi bagaimana entrepreneur di Bandung dan Jawa Barat pada khususnya. Ini salah satunya.
Dan ini yang Ideation yang saya ceritakan di tahun lalu, ini dengan narasinya Najwa Shihab, dan penyelenggara utamanya adalah Basic. Kami di sini berempat itu sebagai juri, jadi ada Pak Richard, Pak Dede, Muhammad Reza, Edison Firdaus, dan saya, Lia, ini sebagai juri, dan kita sebagai mentor. Jadi hampir 6 bulan kita mendampingi para pendaftar atau yang masuk ke dalam Ideation, dan itu sifatnya bertahap. Hampir sama dengan konsep dari Ristek Dikti, kita pun selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun mendampingi para startup. Ini sama beberapa kegiatan yang saya ikuti, dan di situ saya biasanya bicaranya tetap sih sama tentang entrepreneur, tentang coaching khusus untuk entrepreneur. Mungkin itu kali ya Bang Parlin. Oke, terima kasih Mama. Terima kasih Mama Lia.